Di saat dua perguruan sibuk saling tuding, ada yang diam-diam tersenyum. Oknum elit lokal yang ingin memecah massa, tokoh masyarakat yang ingin menguasai wilayah, aparat yang bermain dua kaki, bahkan beberapa tokoh politik menggunakan nama besar perguruan untuk unjuk kekuatan. Di balik aksi kekerasan pemuda, terselip skenario yang jauh lebih gelap. Saat SH dan IKSPI sibuk memperdebatkan harga diri, orang lain memperdebatkan berapa harga dukungan mereka. Selamat datang di Reflektor, channel yang setia menemani hari indahmu. Silakan klik like, subscribe, komen, dan share sebelum cerita ini dimulai. Di tanah Jawa, dua nama besar menggema di setiap gang dan jalan. SH Terate dan IKSPI Kerasakti. Dua perguruan silat dengan sejarah panjang, dengan ribuan bahkan jutaan murid setia. Tapi, bukan prestasi yang kerap diberitakan, melainkan konflik, tawuran, dendam, kematian. Benarkah mereka memang musuh sejak lahir? Ataukah ini adalah kisah tentang dua saudara tua yang dijauhkan oleh suara-suara yang tak terlihat? SH Terate berdiri tahun 1922 di Madiun. Ia tumbuh dari akar perjuangan rakyat. Filosofinya sederhana tapi dalam. Manusia harus setia pada hati nurani, berani, dan adil. Seperti bunga teratai yang tetap indah walau tumbuh di lumpur. Sedangkan IKSPI Kerasakti didirikan oleh Eyang Suhu di akhir abad ke-20. Ia datang membawa semangat disiplin keras, teknik pernafasan, dan filosofi kera, lincah, cerdas, dan sulit ditaklukkan. Dua perguruan, dua aliran, satu akar, pencaksilat Nusantara. Tapi benih perbedaan mulai tumbuh saat nilai-nilai mereka tanpa sadar dibandingkan. Bukan di aula latihan konflik dimulai, tapi di luar sana, di jalan-jalan, di lapangan bola, di kafe, di media sosial. Dimulai dari ejekan kecil, saling pamer jurus, saling sindir. Lalu dari satu pukulan berubah jadi tawuran, dari satu tawuran berubah jadi nyawa. Tapi mari kita jujur, siapa yang memulai? Setiap pihak punya versinya sendiri, dan makin diceritakan, makin kabur mana fakta, mana bumbu. Ketika saya bertanya pada dua pendekar muda, Bayu dari SH, Rama dari IKSPI, keduanya mengaku hal yang sama. Mereka hanya ingin belajar bela diri, tapi kenapa mereka justru disuruh membenci? Di saat dua perguruan sibuk saling tuding, ada yang diam-diam tersenyum. Oknum elit lokal yang ingin memecah massa, tokoh masyarakat yang ingin menguasai wilayah, aparat yang bermain dua kaki, bahkan beberapa tokoh politik menggunakan nama besar perguruan untuk unjuk kekuatan. Di balik aksi kekerasan pemuda, terselip skenario yang jauh lebih gelap.
Saat SH dan IKSPI sibuk memperdebatkan harga diri, orang lain memperdebatkan berapa harga dukungan mereka. Bayangkan, kamu lahir di keluarga SH. Sejak kecil, kamu diberitahu, hati-hati sama anak IKSPI, mereka kasar. Bayangkan kamu tumbuh di keluarga IKSPI. Sejak kecil kamu dengar anak SH itu angkuh. Lalu kamu besar, masuk SMA, bertemu satu sama lain. Tapi kamu sudah membawa prasangka. Bukan karena pengalaman, tapi karena warisan. Dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa pernah bertanya, kenapa kita membenci mereka? Bayu dan Rama, dua pendekar muda. Mereka bertemu bukan di medan laga, tapi di rumah sakit. Sama-sama luka, sama-sama bingung kenapa mereka bertarung. Di situ mereka sadar, ajaran asli guru mereka justru melarang kekerasan, bahwa silat adalah jalan pengendalian diri, bukan jalan balas dendam. Mereka mulai berbicara, saling berbagi cerita, dan perlahan mereka mulai menulis sejarah baru. Bukan dengan darah, tapi dengan dialog. Hari ini, di beberapa desa di Madiun, Caruban, bahkan luar Jawa, murid SH dan IKSPI mulai berlatih bersama. Bukan karena mereka melupakan masa lalu, tapi karena mereka memilih masa depan. Kita tak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa menulis ulang arah cerita ke depan. SH Ternate bukan musuh IKSPI. Mereka hanya dua pendekar dalam satu arena besar bernama Indonesia. Jika mereka bersatu, tak ada musuh yang bisa menandingi kekuatan persaudaraan itu. Dan mungkin itulah yang ditakuti oleh mereka yang selama ini membuat kita saling membenci. Aku bukan pendekar SH, aku bukan pendekar IKSPI, tapi aku manusia yang lelah melihat sesama anak bangsa saling memukul. Kalau kamu juga merasa sama, mungkin sudah waktunya kita menyuarakan damai. Karena satu jurus yang tak pernah diajarkan di buku silat manapun adalah jurus memahami. Dan itu adalah jurus paling sakti dari semuanya. Silahkan berlangganan untuk menikmati konten eksklusif dari Reflektor.